صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam Kamis ini kita bisa bertemu kembali dan kita akan memulai kajian fikih dengan menggunakan kitab karangan Sayyid Sabiq. Ini ada terjemahannya di sini, jadi diterjemahkan oleh Muhammad, siapa yang menerjemahkan? Diterjemahkan oleh Abu Aulia dan Abu Syauqina, penerbitnya Republika. Rupanya mahal juga ya. Karena kita akan merunut kitab ini, maka saya akan mulai dari kitab Thaharah. Sebagaimana umumnya para pengarang kitab yang menjelaskan tentang fikih itu dimulai dari kitab Thaharah. Apa itu Thaharah? Thaharah itu bersuci. Bisa bersuci itu ada dua, ada dengan air, nanti kemudian ada dengan tanah. Kedua-duanya sebagai alat bersuci. Namun untuk bersuci dengan tanah berbeda namanya dengan bersuci dengan air. Kalau bersuci dengan air disebut dengan wudu. Tapi kalau bersuci dengan tanah disebut dengan tayamum. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, kita awali kajian kita malam ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Awal dari bab tentang bersuci ini, Sayyid Sabiq memulai dengan al-miyah, ya, bab tentang air. Al-miyahu wa aqsamuha, air dan pembagian-pembagiannya. Bagian yang pertama, al-qismul awwal minal miyahi. Bagian yang pertama tentang air itu adalah al-ma'ul mutlaq, yaitu air mutlak. Apa yang disebut dengan air mutlak nanti akan dijelaskan oleh pengarang kita ini. Wa hukmuhu annahu tahur. Air mutlak itu hukumnya suci. Apa air mutlak itu? Ya, air yang kita katakan apa adanya itu air. Nanti kita akan bagi-bagi air mutlak itu ke dalam beberapa bagian. Jadi air mutlak itu Bapak dan Ibu sekalian, air yang suci pada dirinya dan mensucikan yang lain. Itu disebut dengan air mutlak. Jadi air itu suci dan mensucikan. Itu yang pertama. Jadi dia air mutlak itu air yang suci dan mensucikan. Ada beberapa bagian atau macam-macam air mutlak. Yang pertama, ma'ul matar wasalji wal bardi. Jadi air yang dikatakan suci dan mensucikan itu adalah air hujan. Ya, air hujan itu air suci dan mensucikan.
hujan. Jadi bapak dan ibu boleh berwudu dengan air hujan. Diselesaikan. Remote. Boleh berwudu dengan air hujan. Kedua, salju. Kita jarang menemukan salju kalau di sini. Ya kan? Apa salju itu air? Ya tentu salju yang belum mengeras ya. Air es gitu lah kira-kira. Ya kan? Air es. Itu bukan salju dalam arti dia kan salju kan kayak es batu kan gitu. Ya nggak bisa dia digunakan untuk bersuci. Air es ya kan. Boleh bapak dan ibu menggunakan air es, tapi gimana rasanya, dingin banget berarti kan. Wal barodi, dan barod itu air embun, ya air embun. Jadi jangan kita bayangkan di Pulau Martani yang banyak air gitu. Kalau di daerah yang airnya kurang, mereka bisa mengumpulkan air untuk. Jadi pagi-pagi mereka ngambilin air dari dedaunan itu, dan mereka kumpulkan, itu bisa digunakan untuk bersuci. Dia suci dan mensucikan. Ada remote-nya situ. Nah, ini menariknya Bapak Ibu sekalian. Sayyid Sabiq itu kalau menjelaskan sesuatu, dia mesti ada dalilnya. Ya kan, kenapa saya menggunakan kitab ini sebagai acuan kita di dalam mempelajari fikih. Kalau Allah liqaulihi ta'ala, liqaulillahi ta'ala, hal itu didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan kami telah turunkan kepadamu minas sama'i dari langit ma'an air liyutahhirakum bihi, untuk mensucikanmu, untuk mensucikan kamu sekalian dengan air itu. Jadi air dari langit itu tadi argumen motor itu air hujan. Allah berfirman di sini bahwa kami menurunkan kepadamu air dari langit untuk bersuci, untuk mensucikan. Ya, air yang turun dari langit namanya air hujan. Itu dalilnya adalah Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa. Ya kalau nggak berhasil ya besok dipelajari deh. Ya. Tidak harus sekarang. Kemudian dalil yang lain ini dari surat apa? Ini surat Al-Anfal ayat 11. Ya, Al-Anfal ayat 11. Kemudian Bapak Ibu sekalian, firman Allah yang lain dalam surat Al-Furqan ayat 68, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami telah menurunkan dari langit air yang bersih. Ini adalah dalil dua ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kesucian air yang Allah turunkan dari langit yang kita kenal adalah air hujan. Oleh hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ini dalil yang kedua selain Al-Quran, karena sumber hukum Islam itu dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti kalau di dalam penjelasan-penjelasan lain interpretasinya, saya Sabiq juga sebagian menggunakan akal pikiran untuk menegaskan argumentasi yang didasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, dari Abi Hurairah, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abi Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara bis sholati, apabila bertakbir, ya, kabar apabila telah bertakbir bis sholati, di dalam sholat, sakata hunaya, beliau berdiam beberapa saat. Ini dalil ini sesungguhnya tentang doa iftitah, tapi ada hubungannya dengan air, ya, ada hubungannya dengan air, yaitu air yang suci yang digunakan untuk bersuci dan mensucikan itu.
يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا